Bismillahirrahmanirrahim. Video ini merupakan video yang saya sampaikan pada kuliah online di pertemuan perkuliahan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Untuk publikasi ilmiah yang merupakan materi pada hari ini merupakan sebuah output, merupakan sebuah akhir dari penelitian, di mana publikasi ini adalah yang paling akhir ya dari sebuah rangkaian. Dari awal Anda mengambil data, Anda menganalisis data, hingga Anda membuat laporan penelitian. Biasanya mahasiswa itu hanya berhenti pada laporan penelitian saja, berbentuk skripsi, tesis, atau yang lainnya. Padahal yang sangat dibutuhkan, yang sangat diperlukan itu adalah sebuah publikasi. Makanya sekarang ada syarat di beberapa institusi, mahasiswa wajib untuk publikasi. Terkait publikasi, ini juga ada kuncinya. Di beberapa pertemuan yang lalu, saya sampaikan di kelas maupun secara online bahwa Anda harus mengikuti panduan penulisan. Ada yang namanya stroke untuk case control, ada yang namanya stroke untuk cross-sectional, ya, dan ada pula mungkin kalau untuk intervensi eksperimental itu ada yang namanya consort, ya. Ingat consort, Anda walaupun tidak saya berikan tugas mengenai consort itu, silakan Anda mencari consort, CONSORT, ya. Silakan Anda cari consort for experimental studies. Jadi bagi Anda besok yang mau penelitian, yang publikasinya mengenai eksperimental, silakan Anda mencari consort. Kenapa hasil sebuah penelitian harus dipublikasi di jurnal penelitian? Karena untuk menginfokan kepada publik, kepada orang yang di luar sana, sebuah penemuan hasil penelitian. Makanya, zaman sekarang, jurnal ini berbentuk e-jurnal atau berbentuk internet, di internet ya, electronic journal, di mana orang itu bebas untuk mengakses. Misalnya kalian ingin menulis skripsi, kalian tinggal cari di internet. Misalnya penelitian mengenai hipertensi, ya, Anda cari di Google Scholar, langsung ketemu itu jurnal-jurnalnya atau artikel-artikelnya. Sangat bermanfaat bukan? Ya. Makanya apapun hasil penelitian Anda itu wajib dipublikasikan. Begitupun nanti, jika Anda nanti bekerja, entah di puskesmas, entah mungkin di rumah sakit, hasil penemuan Anda saya sarankan dipublikasikan. Namun, sebelum melakukan publikasi penelitian, sebetulnya ada tahap. Jadi sebelum Anda mengambil data, sebetulnya di sini itu ada tahap yang namanya ethical clearance atau kode etik penelitian. Apakah pantas penelitian Anda ini dilanjutkan hingga sampai ke publikasi? Jika di ethical clearance ini nanti itu lolos, maka Anda boleh publikasi. Gitu ya. Yang kedua, advokasi atau Anda melakukan upaya pembuatan kebijakan kepada orang yang memiliki wewenang untuk melakukan pengambilan keputusan, ya, berdasarkan temuan ilmiah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa saya mengatakan temuan ilmiah? Semua artikel yang masuk di jurnal penelitian ini dikatakan sudah ilmiah, ya, dikatakan sudah layak, dikatakan sebagai artikel ilmiah.
Berbeda jika Anda menulis di Blogspot, di WordPress, itu masih dipertanyakan keilmiahannya. Ya walaupun sama-sama di internet atau sama-sama di elektronik. Tapi kenapa di jurnal ini sudah pasti dia artikel ilmiah? Karena ada yang namanya reviewer, ya. Ada yang namanya reviewer pada sebuah e-jurnal yang akan mengoreksi dan memberikan masukan hasil penelitian Anda. Makanya bagi Anda yang punya pengalaman dalam submit proposal, ya, submit atau mengirim artikel ke e-jurnal, Anda akan diberikan masukan. Anda akan dikomentari tulisan Anda itu. Nah, komentar-komentar itu merupakan upaya agar menghindari penulisan subjektivitas atau penulisan menurut diri sendiri. Publikasi yang baik adalah publikasi yang memiliki afiliasi penulis atau asal institusi penulis dari bermacam-macam instansi atau institusi. Jadi Anda tidak boleh, ya bukan tidak boleh ya, boleh saja, tapi lebih baik bermacam-macam institusi. Dan publikasi yang baik, upayakan tidak hanya satu orang saja. Yang kedua, sitasi atau ambil daftar pustaka dari jurnal tujuan Anda. Ini akan meningkatkan potensi artikel Anda dapat diterima. Karena artikel setelah masuk itu baru proses seleksi. Seleksi, direview, atau diberikan masukan, itu juga belum tentu langsung diterima. Bisa saja 3 kali review, 3 kali masukan saran, artikel Anda ditolak. Bisa saja. Ya. Nah, setelah review, diterima, accepted, baru Anda bisa dipublikasikan artikel Anda. Yang paling baik lagi adalah jika ada penulis dari luar negeri. Sebetulnya yang keempat adalah usahakan artikel dari jurnal yang terakreditasi, mau secara nasional maupun internasional. Ini contoh dari penulis berbagai instansi. Ya, di sini ada Grandi International Hospital, ada Maharaguns Medical Campus, dan sebagainya. Nah, ini adalah berbagai macam instansi dari penulis. Nah, artikel yang baik itu penulisnya banyak seperti ini, tidak hanya satu orang, tidak hanya individual. Nah, jurnal yang terakreditasi itu ada Sinta ini nasional, dan Scopus ini internasional atau yang lainnya ya, karena masih ada Web of Science ya yang terakreditasi internasional. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara untuk mencari artikel apakah ini dari atau jurnal dari terakreditasi. Anda silakan masuk ke Sinta Dikti. Di sini akan Anda menemukan ini ya, yang paling atas. Silakan Anda masuk di source di bagian jurnal. Silakan Anda masukkan nama jurnal yang Anda mau Anda kirimkan. Misalnya saya mau mengirimkan ke jurnal ilmu kesehatan, misalnya ini. Ini adalah tujuan jurnal saya. Coba saya cari. Oh, ternyata jurnal ilmu kesehatan ini ya. Yang mana? Nah, ini misalnya saya mencoba jurnal yang ini misalnya. Jurnal ilmu kesehatan. Nah, ini kalau sudah masuk di sini, di Sinta ini, berarti dia sudah terakreditasi.
terakreditasi secara nasional. Sekarang, untuk mencari jurnal yang terakreditasi Scopus atau internasional, Anda juga bisa lihat di sini ya. Misalnya di sini, oh ini Scopus nih, berarti jurnal Cakrawala ini terakreditasi oleh Scopus atau internasional. Atau Anda juga bisa mencari di scopus.com. Ya, scopus.com. Silakan Anda di bagian source. Anda cari di sini di title. Misalnya saya jurnal ini. Nah, yang masuk ketika di search seperti ini berarti dia sudah terakreditasi Scopus. Ya, ini jurnal internasional. Jadi ini cara mencari artikel-artikel yang terindeks atau yang memiliki reputasi. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk kita mengupload penelitian kita? Mengupload penelitian kita, Anda harus tentukan dulu, saya mau masuk jurnal yang mana. Jurnal banyak ya, misalnya jurnal kesehatan, atau kalau di UMKT dia punya jurnal penelitian namanya jurnal ilmu kesehatan. Tampilan jurnal ini bermacam-macam. Begitupun menunya juga bermacam-macam. Tergantung Anda nanti bagaimana caranya mencoba mengeksplor. Ya. Misal ini jurnal Kesmas sama jurnal ilmu kesehatan. Beda tampilannya. Dan bisa juga, akan berbeda juga menu di dalamnya. Cara yang pertama adalah Anda harus mencari yang namanya Guide of Authors. Artinya apa? Panduan untuk penulis, panduan menulis. Langkah kedua adalah Anda harus register terlebih dahulu. Ketika Anda setelah register, ya semua silakan diisi. Nah, setelah diisi, silakan Anda login dengan akun Anda tadi. Silakan Anda login dulu. Oke, saya coba login di akun saya. Nah, tampilan di dalamnya ini bisa berbeda-beda. Tergantung dari jurnal yang Anda tuju. Tapi nggak usah bingung, Anda harus mencari satu kata, submission. Apapun jurnalnya, apapun tampilannya, cari submission. Ya. Setelah Anda submission, silakan Anda cari new submission, dimanapun itu. Ya, ini biasanya hampir berbeda. Ya, nah ini kenapa tidak bisa? Karena di saat mendaftar tadi, Anda harus pastikan bahwa Anda penulis, bukan pembaca. Kalau pembaca tidak bisa Anda submit. Tapi kalau Anda penulis, Anda bisa submit. Ya, jadi silakan Anda new submission dan seterusnya. Silakan Anda ikuti langkah-langkahnya. Ya, ini sengaja saya contohkan akun pembaca agar Anda tidak salah. Karena nanti di saat pendaftaran itu Anda akan disuruh memilih apakah saya sebagai pembaca as a reader atau sebagai authors atau penulis gitu. Ya baik, mungkin sekian video dari materi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.